ada ikan juga, lucu sekali. Ada juga bambu rontok. Semua dibangun dari bambu ya, kelihatan. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini saya ada di ekowisata Bonpring di Kabupaten Malang. Nah, di sini salah satu lokasi yang jenis bambunya paling banyak di Indonesia. Jadi saya tambah semangat untuk adventure hari ini. Jadi kita langsung aja yuk. Nah, pas masuk sudah kelihatan ini pohon bambunya. Dan juga ada bannernya dengan itu protokol kesehatannya, new normal. Tentu udah ada wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan juga harus mengikuti protokol new normalnya. Yuk kita langsung aja. Nah, sebelum masuk ada tempat cuci tangannya. Nah, dan juga dikasih lihat bagaimana cara yang cuci tangan yang benar. Oke, tangan saya sudah bersih. Kita langsung aja beli tiket. Halo, saya mau beli tiket satu. Terima kasih. Nah, setelah pegang uang harus punya senjata ini nih, hand sanitizer. Karena walaupun baru cuci tangan, tapi setelah itu pegang uang lagi, jadi tangannya harus disemprot. Halo Pak, mohon maaf ya, mau cek suhu dulu ya? Ya boleh Pak. Baik, tiketnya Oke, Terima normal ya. kasih. Terima kasih Pak. Yuk kita langsung masuk. Nah guys, jadi saya sudah masuk dan kerennya itu lokasi ini tuh di belakang saya ada dua kolam berenang tanpa kapolri dan langsung dari air sumber. Jadi wow, luar biasa. Tapi airnya kayaknya pasti dingin banget. So, dan sebelah kiri saya ada panggung kesenian. Semua dibangun dari bambu ya, kelihatan. Sangat bagus dan sayangnya ya hari ini nggak ada eventnya. Tapi gak apa-apa, sudah kelihatan bagaimana bagusnya. Oh, dan di depan saya ada juga tulisannya Bonpring yang kayaknya spot foto yang sangat keren. Dan di sana juga ada bapak, jadi saya mau tanya-tanya dulu. Halo bapak. Halo, apa kabar? Mbak, baik. Perkenalkan saya Pak, saya Mbak Tina, boleh? Oke, Bapak namanya? saya Samsul Arifin, Direktur Bumdes Kertoraharjo. Salam kenal Pak. Oh, jadi kenal, kita ya. langsung ngomong dengan Bapak Direktur ya? Iya. Wah, luar biasa. Ya, saya selaku Direktur Bumdes Kertoraharjo yang saat ini mengelola salah satu unit kami adalah Bonpring, yaitu ekowisata Bonpring. Ekowisata Bonpring ini berdiri sejak 2017 yang dikelola langsung oleh Bumdes Kertoraharjo. Nah, Siapa? ini mulai 2017, kemudian dikelola Bumdes, kemudian kami punya beberapa wahana-wahana yang ada di sini. Antara lain flying fox, ada ATV, ada bola air, ada trampolin, kemudian ada perahu-perahu yang ada di sini ini. Ada yang macam bebek ya, itu ya, yang ada bisa, perahu-perahu itu. main Kemudian apa selain ya? itu juga ada kolam renang untuk anak dan untuk dewasa. Luar biasa Pak. Kemudian kami juga punya kendaraan keliling yang berputar untuk Bonpring. Nah, Bonpring ini luasnya kurang lebih 36,8 hektar. Wow, sangat luas. Nah, kami bagi tiga, yang sebelah barat ini menjadi wisata yang semi modern, kemudian yang timur, kemudian itu menjadi ekowisata. Artinya dengan tidak mengurangi konsep ekologi yang ada. Jadi semua bahan-bahan kami buat dari bambu. Wow. Kemudian yang paling timur Siapa? itu kami konsep yaitu dengan wisata alam.
Alam. Jadi masih bentuk bener-bener bambu. Bambu. Ya. Kalau boleh saya tanya, ada berapa jenis bambu Pak di sini? Kami punya yang namanya ikon Bonpring, yaitu arboretum bambu. Nah, itu kami punya 114 jenis bambu, Wow, spesies jenis bambu. Kami kerjasama dengan LIPI Bogor ya. dalam rangka untuk pengembangan wisata edukasi bambu. Nah, ini kedepannya menjadi salah satu ikon kami. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu bentuk perubahan dalam rangka mengenalkan bambu kepada anak didik. Bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sebelah timur nanti akan kami konsep menjadi wisata air, yaitu ekowisata air perikanan. Yang saat ini kami kerjasama dengan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. Nanti ada kurang lebih 32 spesies ikan endemik Jawa Timur. Wow, bagus sekali kayaknya. Ya, ini akan kami kembangkan menjadi wisata edukasi yang ada di sini. Ya, inilah ke depan Bonpring akan merupakan salah satu ikon Kabupaten Malang. Wow, luar biasa. Dan Ya. juga kalau saya boleh cerita kepada subscriber saya, yang kerja di dalam sini cuman ada warga dari sini aja. Bener. Ya Pak. Luar biasa. Yang itu kerja di sini adalah semua warga Sanankerto sendiri. Ada Karang Taruna, ada Pok Darwis, ada Pok Tan, kemudian ada teman-teman dari PKK. Wow, luar biasa. Jadi biar juga membantu ekonominya ya. Jadi Betul. luar biasa untuk juga setiap orang yang nggak perlu dapat kerjaan pasti ada ya Pak. Iya. Luar biasa. Termasuk yang jualan di sini itu semua warga Sanankerto. Wow, bagus sekali. Bahkan Luar saat biasa. ini, mohon maaf, kami juga sudah mampu memberikan sumbangan kepada PAD Desa. PAD Desa itu 2017 itu 80 juta, kemudian 2018 437 juta. Oh, oke. Kemudian 2019 615 juta. Lumayan. Wow, lumayan dong. Ya, Wow, ya. lumayan. Bagus sekali Pak. Dan saya kalau boleh Pak lanjut, saya mau explore lagi Monggo, tempatnya. silakan. Siapa? Terima kasih banyak atas waktunya. kehadirannya. Mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak. Yuk kita lanjut adventure. Nah, jadi guys, tuh di sini tempat spot foto yang tadi saya ceritain, dan di belakangnya ada danaunya dan juga beberapa mainan air yang sangat bagus, dan juga kelihatan di danaunya airnya sangat bersih dan bagus. Ada ikan juga, lucu sekali. Tuh di sini ada mapnya, hartanya tuh lihat seluas apa Bonpringnya. Dan kita lagi di sini. Jadi nanti muternya lumayan jauh, tapi bagus kalau jauh karena tuh di sini ada ATV. Jadi saya bisa naik ATV ke liling-liling Bonpringnya. Jadi saya langsung naik dan sudah siap adventure. Nah, jadi ayo kita langsung aja masuk. Pas masuk sudah ada banyak sekali jenisnya. Dari kemarin pas saya lihat-lihat bambu, aku kirain cuma satu jenis yang namanya bambu, tapi ternyata ada sebanyak 114 jenis cuma di sini aja. Jadi itu ada yang model-modelnya pasti beda ya. Jadi yuk kita menikmati bambunya. Sebelah sini bambu juga, tapi yang daunnya sangat banyak dan kadang-kadang ini kecil-kecil. Yang tuh besar begini, daunnya nggak sebanyak itu. At least bukan di sini di branch-nya ya. Jadi ada di sana juga. Bagus sekali. Jadi benar-benar hari ini kita naik lagi off-road, tapi kali ini di bambu, di bambu hutan, di hutan bambu.
bambu forest. Tuh ini namanya bambu apus, yang kayaknya lagi ganti kulit. Ya. Atau emang begini jenisnya. Tuh. Keras banget, bukan keras banget sih, tapi kayak kertas gitu. Jadi pas kering. Jadi ini kayaknya ganti kulit biar refreshing. Sangat bagus. Di sini tuh lihat ada di bawahnya. Besar sekali. Oh, ini benar-benar udah jadi kayak kayu. Kalau itu tadi teksturnya kayak kertas, ini sudah benar-benar kayak kayu. Tuh, juga pas. You see? So satisfying kan? Kananam. Amazing. Ya, lanjut. Ini bambu rumput. Nah, sebelah sana ada bambu yang warnanya hijau tua, ada yang kuning, ada yang hijau muda, ada yang botak, ada yang daunnya sangat banyak. Dan begitu sampai 114 jenis. Luar biasa, Warwas. Ini tuh, kecil sekali bambu full something, pagar namanya. Karena itu ada etiketnya, jadi ketutup namanya. Bambu giganteus. Jadi kalau namanya giganteus berarti ini bisa besar banget jadinya. Dan bikin adem banget. Oh, ada bambu yang hitam putih juga, guys. Kalau di sini sampai lumayan ya, ini daunnya merasa kayak tajam gitu ya ujungnya. Yang besar-besar begini. Oh, tapi guys, ada juga bambu rontok. Bukan ya, aku bercanda, bukan namanya itu. Tapi karena sebanyak jenis ini tuh, ada satu yang daunnya begini, jadi kelihatan benar-benar rontok. Sangat bagus dan stress relief karena nature-nya banyak sekali. Oh, dan di sini tuh ada satu branch yang rusak. Wow, kayunya keras banget tuh. Di sini copot tadi. Dan kalau mau patahin aja tuh ini yang kecil, kalau udah sangat tuh, kalau langsung patah yang ini, tapi yang lebih besar, sedikit lebih besar, jadi susah. Jadi kecil begini sudah kuat sekali kayunya. Amazing. Oke, tuh aku tadi kan bilang pas naik KTV kalau di sini kayaknya hewannya nggak banyak karena nggak lihat, tapi tuh spidernya ketepat. Kita lewat mana nih? Oh wow, tuh lihat di sini bambunya walaupun tipis ya atau gimana, kecil begini, tipis, tapi sangat panjang, namanya bambu cunggi. Bagus sekali. Dan kayaknya juga guys, kalau saya di sini mau bahas-bahas satu-satu bambunya, jenis bambunya, kayaknya satu hari aja nggak cukup. Jadi kayaknya di sini saya sudah dulu. Kita balik yuk, naik KTV lagi. Nah, bambu-bambu sudah, dan saya mau keliling-keliling lagi karena katanya ada Pulau Putri dan katanya bagus sekali. Jadi saya mau ke sana.
Apa kabar? Siang, Baik, Pak. terima kasih. Baik. Bapak boleh kasih tahu namanya siapa, Pak? Nama saya Jamaluddin, kebetulan sebagai Kasun Dukuh Kerajaan, Siapa? kami mewakili dari desa. Kami sangat berterima kasih sekali, terutama kepada Balai Besar Pemberdayaan Desa, karena adanya BPPD ini yang ada di Malang, kami difasilitasi mulai dari pembentukan atau pembuatan perdes tentang BUMDes, kemudian pembentukan BUMDes, sampai pembuatan ADART, lalu ketika launching BUMDes, setelah launching kita diajak jalan-jalan atau studi banding, yaitu ke Umbul Ponggok di Klaten sana, sehingga kami dari desa bersama-sama dengan pengurus BUMDes yang terbentuk itu punya inspirasi setelah kami studi banding di Ponggok. Baru setelah itu kita bisa action. Siap, Bapak. Terima kasih banyak ke Oke, waktunya sama-sama. dan juga saya sudah boleh ikut ke sini dan juga sambil bikin video, dan juga saya berterima kasih banyak sudah pesan-pesannya untuk penonton subscriber saya, Bapak. Oke. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Pak. Nah, sudah nyampe ke Pulau Putrinya. Woi, ATV-nya pergi juga. Tuh, dan sebelum kita masuk ada sekali lagi ada bannernya yang ingetin kita kalau harus mengikuti protokol kesehatan new normal. Dan di sini ada Pulau Putri. Jadi yuk kita langsung aja. Ini tuh ada jembatannya. Look how cute. Dan ada ikan banyak sekali, dan kerennya itu ada banyak pigeons juga lagi. Jadi tuh kan ada hewannya, tadi saya bilang nggak ada, ternyata ada pigeons. Tuh ini dia. Hai. Wow, tuh ini pohonnya bagus sekali. Ini bunga apa ya? Sangat lucu dan cantik, bagus. Sini ada kursinya juga, dibikinin dari pohon, branch pohon. Nah, oke. Dan di sana saya lihat ada Bapak, jadi saya mau tanya-tanya lagi. Yuk, ke sana aja. Selamat siang. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Pak, saya Mbak Tina Bule, asli rumahnya tapi tinggalnya di Jakarta Pak. Oh ya, Iya. Mbak Tina, ya. Bapak boleh namanya siapa Ya, Pak? saya Afif, yang sehari-hari kami sebagai Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ada di Malang. Wow, luar biasa, salam kenal Bapak, terima kasih banyak Ya, terima kasih, waktunya. Mbak Tina. Bagaimana Bapak, tempat ini saya pertama kali datang ke sini dan tempatnya luar biasa. Mungkin Bapak boleh cerita sedikit-sedikit? Ya, terima kasih Mbak Tina. Jadi Terima begini, kasih, sebenarnya pembentukan ekowisata Bonpring itu diawali ketika para aparatur pemerintahan desa datang ke Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang untuk berkonsultasi ingin membentuk namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dan alhamdulillah setelah kita fasilitasi, sekarang sudah terbentuk sebegitu bagusnya, Betul Pak. berkembang dan itu luar biasanya. Itu semua berkat kerjasama antara Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang dengan BUMDes Sonokerto. Dan kita berharap ke depan ini juga menjadi inovasi desa yang lain yang begitu luar biasanya, di mana desa ini mampu mengelola desanya sendiri sehingga pendapatannya cukup untuk membiayai ini. Dan tentunya kami berharap bagi desa-desa yang lain juga di Indonesia mencontoh seperti Desa Sanankerto ini. Karena apa? Sebenarnya desa mempunyai kewenangan yang skala lokal untuk mengembangkan desa sendiri. Salah satunya ketika Desa Sanankerto mempunyai sumber daya alam mulai dari bambu, lalu juga kaitannya dengan embung-embung ini difungsikan dengan baik, sehingga
yang kita lihat sekarang ini tempat pariwisata tentu banyaknya masyarakat yang datang ke sini, dan tentunya ada banyak kekurangan tentunya kaitannya dengan masalah pendanaan. Kami berharap ke depan khususnya dari kementerian maupun lembaga yang lain, juga pemerintah daerah bersama-sama mari membantu untuk mengembangkan desa Salangkerto ini, khususnya Bonpring yang dikelola oleh Bumdes ke depan akan lebih baik, maju, dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Amin, Bapak, terima kasih banyak. Dan ya emang tempat ini luar biasa ya. Mungkin belum masyarakat yang nonton mungkin atau yang ada ya, mungkin belum kenal cukup ya tentang tempat ini yang emang luar biasa ya. Bagus sekali. Dan sebelum saya lanjut Pak, boleh mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk penonton dan subscriber saya Pak? Ya, kami berharap pada penonton Mbak Tina subscriber ini, kami berharap mari nonton YouTube-nya Mbak Tina. Ya, terima kasih Pak. Inilah salah satu karya-karya Mbak Tina, salah satunya di Kebun Pring ini, dan tentunya kami berharap seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat Kebun Pring ini seperti apa, dan kami berharap nantinya desa-desa yang lain sama-sama juga membuat desa yang inovasi untuk mengembangkan desanya, dan tentunya kembali lagi desanya akan menjadi kuat dan mandiri untuk membiayai desa sendiri. Betul, Bapak, terima kasih banyak waktunya dan juga pesan-pesannya Pak. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak Bapak. Nah, jadi begini pengalaman saya hari ini di sini, salah satu tempat yang sangat unik dan sangat bagus. Juga masyarakat yang kerja di sini bersama juga desanya ya, mereka sangat kompak dan kerjanya bersama itu luar biasa banget. Jadi kayaknya kita udah dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Tina boleh approve tempat ini, dan kalian yang nonton video ini stay safe, sampai ketemu, bye.